Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mubarok dari kelas C3X1 Akuntansi dengan NPM 1022054. Pada kesempatan kali ini saya sedikitnya akan menjelaskan tentang eh, proses komersialisasi, difusi inovasi, adopsi inovasi, inovasi hijau, inovasi terbuka, serta kaitan teori dengan materi tentang kuis kemarin. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS pengganti, yaitu mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Indra. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Indra telah memberikan banyak ilmu di semester sekarang. Langsung ke pokok bahasan. Yang pertama yaitu kaitan teori dengan inovasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan internasional yang saya ambil sebagai salah satu bahan dalam pengerjaan kuis kemarin, yaitu Honda Motor. Di mana kaitan teori dengan Honda tersebut yaitu melakukan inovasi hijau, inovasi terbuka. Untuk inovasi hijaunya, di mana pada saat ini Honda melakukan inovasi yaitu menggunakan sistem PJM-FI, di mana hampir semua kendaraannya menggunakan sistem fuel injeksi, di mana fuel injeksi ini dapat diklaim sebagai salah satu inovasi untuk mengurangi bahan bakar minyak, sehingga bahan bakar minyak yang dikonsumsi sangat irit. Jadi untuk buangan daya emisinya juga hampir sedikit lebih bagus daripada sistem karburator. Selanjutnya untuk inovasi terbukanya, yaitu Honda menerapkan pertama di dunia otomotif, yaitu wireless key, di mana wireless key ini yaitu salah satu inovasi keamanan, di mana wireless key dapat menjaga dan menjamin si pemilik kendaraan tersebut untuk susah dicuri, karena wireless key ini sangat sensitif dengan keadaan sekitarnya dan juga tidak bisa dibobol oleh maling. Selanjutnya untuk proses komersialisasi. Komersialisasi itu kan sejatinya kalau secara garis besarnya itu hanya memasarkan atau memperkenalkan kepada khalayak umum. Jadi komersialisasi ini saya mengambil kesimpulannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komersialisasi umum dan komersialisasi teknologi. Untuk komersialisasi umum, prosesnya itu bisa melalui sebuah buku atau pameran dagang, pameran industri, seminar-seminar atau webinar, dan juga melalui penempatan ahli namun bersifatnya sementara. Selanjutnya untuk transfer teknologi atau komersialisasi teknologi, di sana terdapat dua cara atau dua proses, di mana yang pertama yaitu dengan cara package transfer. Package transfer ini atau transfer teknologi ini melalui penanaman modal asing atau joint venture langsung. Cara tersebut juga dibedakan menjadi transfer internal dan transfer eksternal, di mana transfer internal ini yaitu transfer yang terjadi melalui pemindahan pengetahuan dari investor, yang terjadi melalui pemindahan pengetahuan dari investor asing kepada pekerja lokal, atau dapat dikatakan sebuah observasi pelatihan ataupun cara mengerjakannya secara langsung. Untuk bentuk joint venture, biasanya transfer tersebut berlangsung lebih efektif dalam hal pengetahuan, kepemimpinan, dan penanganan alat dan mesin yang bersangkutan. Cara itu hanya dapat betul efektif jika memang kesempatan itu ada. Hal itu juga tergantung pada transfer sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu unpackaged channel transfer. Untuk unpackaged channel transfer ini yaitu cara transfer teknologi atau komersialisasi teknologi yang lebih sederhana. Maksudnya lebih sederhana dari package transfer tersebut.
Jadi untuk unveiling transfer ini biasanya dilakukan melalui buku-buku, pameran-pameran, seminar, ataupun melalui pelatihan atau penempatan ahli. Cuman tetap seperti di komersialisasi umum, semuanya bersifat sementara. Kemudian penjelasan tentang difusi inovasi. Difusi inovasi ini merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Terus adopsi inovasi. Adopsi inovasi ini merupakan sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Intinya adopsi inovasi ini yaitu proses pengadopsian inovasi dari si inovator oleh halayak ramai atau oleh masyarakat umum. Kemudian inovasi hijau. Apa sih inovasi hijau itu? Yaitu upaya pembaruan dalam proses atau aktivitas manusia berjalan seiring dengan gaya hidup yang ramah lingkungan dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Contohnya untuk saat ini mungkin penggunaan kendaraan yang menggunakan listrik. Jadi untuk kendaraan listrik ini tentu saja tidak mengeluarkan gas emisi yang dapat mencemari lingkungan atau polusi udara, sehingga kendaraan listrik ini dianggap sebagai kendaraan zaman sekarang untuk mengurangi polutan-polutan yang ada di dunia ini. Masih banyak inovasi hijau di sekitar kita. Mungkin untuk contohnya yang dapat saya sampaikan yaitu kendaraan listrik tersebut. Kemudian inovasi terbuka. Inovasi terbuka ini suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka ini ialah untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangannya. Desain dan pengembangan produk baru juga dan pengenalan pasarnya dengan pihak-pihak akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Contoh inovasi terbuka yaitu kembali lagi ke Honda yang awal sering saya sebutkan, di mana inovasi terbuka oleh Honda ini berkolaborasi atau mengkomersialkan ide-ide inovatif dari pihak Honda Racing Team atau HRT, di mana HRT ini salah satu anaknya Honda tapi khusus untuk di otomotif racingnya. Jadi inovasi terbukanya yaitu Honda menerapkan sistem rangka atau sasis kendaraannya itu menggunakan aluminium khususnya untuk motor, di mana pada awalnya sasis atau rangka aluminium ini hanya digunakan di motor Grand Prix atau yang sering kita dengar dengan motor GP, sehingga diklaim bahwa sasis ini lebih ringan dan lebih kuat dibandingkan dengan frame atau rangka dari besi. Terus untuk contoh inovasi UMKM yang sudah menerapkan inovasi, mungkin dapat kita katakan salah satu brand atau store atau coffee shop lah, yaitu Kopi Janji Jiwa, di mana inovasinya itu selain dari menu-menu kopi yang disediakan, yaitu Kopi Janji Jiwa ini membuat satu buah aplikasi Jiwa Plus, untuk dimana aplikasi ini juga dapat didapatkan di App Store ataupun Play Store, dimana kegunaannya itu untuk proses transaksi pembelian Kopi Janji Jiwa. Karena mungkin jika menggunakan pihak ketiga dapat dikenakan biaya atau cas yang lebih besar, sedangkan menggunakan aplikasi sendiri untuk harganya lebih rendah dibandingkan pihak ketiga tersebut, sehingga pelayanan tersebut lebih mudah atau lebih inovatif daripada kita menggunakan pihak ketiga. Meskipun
Mungkin kebanyakan di halayak ramai belum mengetahui perihal proses transaksi menggunakan aplikasi Kopi Janji Jiwa tersebut. Namun, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, tentu saja banyak keuntungan yang akan kita dapatkan, entah itu promo ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, dalam pemaparan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.